Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sobat Ranggon. Selamat datang di Ranggon Story, tempat di mana kisah misteri, legenda, dan cerita-cerita penuh teka-teki hadir menemani harimu. Siapkan dirimu untuk menyelami cerita yang seru, mendebarkan, dan tak terlupakan. Jangan lupa pasang earphone, nyalakan lampu remang, dan nikmati kisahnya. Selamat mendengarkan. Desa Kadamaian terletak di lembah yang dikelilingi bukit-bukit hijau. Rumah-rumah kayunya sederhana berjajar di sepanjang jalan setapak yang dipayungi pohon-pohon besar. Suara gemericik air sungai kecil menjadi musik alami setiap pagi. Namun di balik keindahan itu ada balai desa tua yang sunyi terabaikan di tengah desa. Rena, gadis berusia 19 tahun baru saja tiba di desa bersama keluarganya. Ayahnya, Pak Arman, adalah guru seni yang ditugaskan untuk mengajar di sekolah desa, sementara ibunya, Bu Santi, sibuk menata rumah baru mereka. Rena menatap desa yang asing baginya dengan rasa ingin tahu, mencoba menerima perubahan dari hiruk-pikuk kota ke suasana tenang ini. Bu, di sini apa ada tempat seru buat nongkrong? Tanya Rena sambil menata barang di kamarnya. Ibunya tersenyum kecil. Kalau kamu cari kafe, nggak bakal ada. Tapi desa ini punya keindahan yang nggak kamu temukan di kota. Keindahan? Apa cuma hutan dan sawah? Balas Rena dengan nada setengah bercanda. Sabar, kamu akan lihat sendiri, jawab Bu Santi tetap tenang. Sore harinya, Rena berjalan-jalan sendiri. Langkahnya membawanya ke sebuah bangunan besar yang terlihat tua, balai desa. Cat dindingnya sudah terkelupas dan pintunya tampak seperti jarang disentuh. Ada aura misterius yang membuat Rena terpaku beberapa saat mencoba memahami perasaan aneh yang merambat di kulitnya. Jangan terlalu dekat, Nduk. Sebuah suara serak membuat Rena tersentak. Ia menoleh dan melihat seorang perempuan tua berdiri tak jauh darinya. Rambut putihnya disanggul rapi dan wajahnya memancarkan ketenangan bercampur kehati-hatian. Selamat sore, Mbah. Jawab Rena agak gugup. Kamu anak baru ya? Namaku Mbah Sati. Perempuan itu memperkenalkan diri dengan senyum tipis. Iya, saya Rena, baru pindah ke sini sama keluarga. Mbah Sati mengangguk pelan, lalu menatap balai desa itu dengan sorot mata dalam. Balai desa itu pernah jadi pusat kehidupan di sini. Tapi sekarang ada hal-hal yang lebih baik tidak kamu ganggu. Hati-hati kalau berada di sekitarnya. Rena mencoba tersenyum, meskipun merasa sedikit terganggu oleh nada serius Mbah Sati. Ia mengucapkan terima kasih dan segera melangkah pergi, tetapi pikirannya terus dipenuhi bayangan balai desa tua itu. Malam harinya, saat keluarga berkumpul di ruang tamu, Pak Arman membahas rencananya. Desa ini punya sejarah ronggeng yang luar biasa. Aku ingin menghidupkan lagi tradisi itu di sekolah. Mas, apa nggak berbahaya? Dulu katanya ada cerita buruk soal ronggeng di sini, Bu Santi menyela dengan nada cemas. Itu cuma mitos, Bu. Kita nggak boleh terlalu percaya hal-hal begitu. Seni itu untuk dinikmati, bukan ditakuti, jawab Pak Arman penuh keyakinan. Rena mendengar percakapan itu dalam diam. Di balik senyum ayahnya, ia bisa merasakan ambisi besar. Tapi di dalam hatinya ada firasat bahwa desa ini menyimpan rahasia yang tidak sederhana. Keesokan harinya, Pak Arman mengajak Rena berjalan-jalan ke sekolah tempat ia akan mengajar. Sekolah itu sederhana, hanya terdiri dari 2 bangunan utama dengan halaman luas yang digunakan untuk berbagai kegiatan. Beberapa murid tampak bermain di halaman, sementara lainnya duduk di bangku panjang di bawah pohon, mengerjakan tugas. Lihat nak, tempat ini punya potensi besar, ujar Pak Arman dengan semangat. Rena memandang sekitar, mencoba membayangkan bagaimana ayahnya akan menghidupkan seni di desa kecil ini. Kalau potensi sih iya ya, tapi apa murid-muridnya tertarik sama seni? Tanyanya. Itulah tugas ayah membuat mereka tertarik. Seni itu menyentuh jiwa. Kalau kita bisa membawa sesuatu yang menarik, pasti mereka akan ikut, jawab Pak Arman percaya diri. Setelah berkeliling sekolah, mereka melewati balai desa yang kemarin dilihat Rena. Kali ini, Pak Arman berhenti di depannya, menatap bangunan tua itu dengan raut wajah penuh antusiasme. Rena, balai desa ini dulunya pusat budaya di Kadamaian. Banyak acara digelar di sini, terutama pertunjukan ronggeng, jelas Pak Arman. Ronggeng? Tanya Rena, mengingat cerita Mbah Sati kemarin. Ya, tarian khas desa ini. Mereka bilang dulu penari-penari ronggeng di Kadamaian terkenal sampai ke desa-desa lain. Tapi tradisinya berhenti karena, ya, cerita mistis yang gak jelas, lanjutnya, sambil tertawa kecil seolah tak percaya. Rena terdiam. Ia teringat tatapan serius Mbah Sati ketika memperingatkannya.
Ayah yakin gak apa-apa menghidupkan tradisi itu lagi? Tanyanya hati-hati. Tentu saja, kita nggak boleh terjebak dalam ketakutan yang nggak berdasar, kata Pak Arman sambil melangkah mendekati balai desa. Namun, ketika mereka hendak masuk, seorang pria tua yang sedang menyapu halaman menghentikan mereka. Pak Arman, sebaiknya tidak masuk sekarang. Balai ini punya aturan yang tidak boleh dilanggar, katanya dengan nada sopan tetapi tegas. Pak, ini balai desa, saya hanya ingin melihat, jawab Pak Arman heran. Tapi waktu dan niat harus diperhatikan, kata pria itu. Ia lalu menambahkan dengan suara rendah, panggung itu menyimpan sesuatu yang tidak mudah dijelaskan. Rena merasa bulu kuduknya meremang mendengar ucapan pria tua itu. Namun, ayahnya hanya tersenyum ramah dan memilih untuk menunda kunjungan mereka ke balai desa. Malamnya Ren tidak bisa tidur. Pikirannya terus melayang pada cerita yang mulai ia dengar tentang ronggeng. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Sambil menyalakan lampu kecil di kamarnya, ia membuka laptop dan mengetikkan kata kunci tradisi ronggeng Kadamayan. Sebagian besar artikel yang ia temukan membahas keindahan seni tari ini, gerakannya yang anggun, iringan gamelan yang khas, dan kostum berwarna-warni. Tapi di sela-sela itu ada beberapa tulisan yang membahas hal lain, tragedi yang selalu mengikuti para penarinya. Rena membaca kisah seorang penari bernama Sari yang dikabarkan menghilang setelah pertunjukan terakhirnya. Juga cerita tentang Darmi, penari muda yang ditemukan tewas di rumahnya tanpa sebab yang jelas. Semua peristiwa itu terjadi bertahun-tahun lalu, tetapi tidak ada yang pernah bisa menjelaskan penyebabnya. Hatinya mulai diliputi ketakutan sekaligus rasa penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi di Kadamayan? Keesokan harinya, Pak Arman resmi mengumumkan rencananya untuk membuka kelas seni tradisional di sekolah. Sebagai bagian dari program tersebut, ia ingin memilih seorang murid untuk menjadi penari ronggeng pertama yang tampil kembali di balai desa. Namun, tidak ada satupun murid yang berani mendaftar. Kenapa tidak ada yang tertarik? Tanya Pak Arman di ruang keluarga malam itu. Mungkin mereka takut ya, jawab Rena, mengingat cerita-cerita yang ia baca semalam. Takut pada apa? Kita hidup di zaman modern, masa masih percaya hal-hal seperti itu? Pak Arman terlihat kesal, tetapi juga kecewa. Melihat ayahnya yang begitu bersemangat tetapi tak mendapat dukungan, Rena mulai merasa bersalah. Ia tahu ayahnya ingin sekali membuat perubahan di desa ini. Setelah berpikir panjang, ia akhirnya memberanikan diri berkata, kalau nggak ada yang mau, biar aku saja yang jadi penarinya. Pak Arman tertegun lalu tersenyum lebar. Benarkah Rena? Kamu serius? Ya, kalau ini bisa membantu ayah dan desa, aku mau mencoba. Jawabnya dengan suara mantap meski ada sedikit keraguan dalam hatinya. Namun, keputusan itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Rena. Malam-malam berikutnya, mimpi buruk mulai menghantuinya. Ia melihat sosok perempuan dengan kebaya lusuh, wajah pucat, dan mata kosong menatapnya. Hari pertama latihan dimulai. Pak Arman memilih balai desa sebagai tempat berlatih, meski protes samar terdengar dari beberapa warga. Dengan sapu di tangan, ia dan Rena membersihkan panggung yang sudah lama tidak disentuh. Debu tebal menutupi lantai kayu dan sarang laba-laba memenuhi sudut-sudut ruangan. Tempat ini dulu megah sekali, ujar Pak Arman, suaranya penuh kekaguman. Rena hanya mengangguk, memperhatikan sekeliling. Ada aura sunyi yang menekan, meski siang itu matahari bersinar terik. Ketika mereka selesai membersihkan panggung, Pak Arman mengeluarkan kaset rekaman gamelan tua dari tasnya dan memasukkannya ke dalam pemutar. Suara gamelan mulai mengalun, mengisi ruangan yang sebelumnya hening. Irama itu terasa magis, memanggil sesuatu dari masa lalu. Cobalah gerakan ini dulu, Rena, kata Pak Arman sambil menunjukkan langkah dasar ronggeng. Ia memegang kedua tangan Rena, membimbingnya melangkah mengikuti irama. Rena mencoba mengikuti meski gerakannya kaku. Namun saat ia melangkah lebih jauh ke tengah panggung, tubuhnya mendadak terasa berat. Udara di ruangan itu berubah dingin dan dari sudut matanya, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di cermin besar di sisi panggung. Rena, fokus. Langkahmu harus lebih luwes, kata Pak Arman tanpa menyadari perubahan di sekitar. Rena menoleh sekilas ke arah cermin. Refleksinya tampak aneh, wajahnya sedikit lebih pucat dari biasanya dan matanya seperti menatap sesuatu yang tidak ada di sana. Ia bergidik, tetapi mencoba mengabaikannya. Sudah cukup untuk hari ini ya, ujar Rena sambil menghapus keringat di dahinya. Ia menyembunyikan rasa tidak nyaman yang mulai merayap di tubuhnya. Pak Arman mengangguk. Baiklah, kita lanjut besok. Tapi kamu sudah mulai menangkap ritmenya, Rena. Aku bangga padamu.
Namun, malam itu, mimpi buruk kembali datang. Rena berdiri di atas panggung yang sama, tetapi suasananya berbeda. Balai desa dipenuhi oleh penonton dengan wajah buram, seperti bayangan yang tidak jelas. Di depan, seorang penari perempuan menari dengan gemulai. Rambutnya disanggul rapi, kebayanya berwarna merah dengan motif bunga-bunga emas. Namun, ketika penari itu berbalik, wajahnya kosong, mata hitam pekat yang menatap Rena. "Kamu penari berikutnya," suaranya terdengar seperti gema yang berat dan jauh. Rena terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia merasakan dadanya berdegup kencang dan meskipun kamar itu gelap, ia merasa seperti diawasi. Keesokan harinya, latihan dilanjutkan. Pak Arman membawa lebih banyak rekaman gamelan dan buku-buku tentang tari ronggeng. Namun, Rena tidak bisa menghilangkan rasa takut yang mulai menguasai pikirannya. Saat istirahat, seorang anak muda bernama Adi, salah satu murid Pak Arman, datang ke balai desa. Ia membawa beberapa kain dan aksesoris tari yang katanya ditemukan di gudang sekolah. "Pak, ini mungkin bisa dipakai untuk latihan," katanya sambil menyerahkan kain itu. Pak Arman tersenyum lebar. "Bagus sekali, Adi. Ini kain lama tapi masih terlihat indah. Terima kasih sudah membawanya." Ketika Rena memegang salah satu kain, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Teksturnya terasa lembut, tetapi dingin seperti disentuh oleh es. Aroma samar melati tercium, membuat tubuhnya bergidik. "Kain ini punya sejarah panjang," kata Adi tiba-tiba. "Dulu katanya penari terakhir yang memakainya tidak pernah kembali setelah pertunjukan." Pak Arman hanya tertawa. "Itu cuma cerita lama, Adi. Jangan menakuti Rena." Namun, wajah Adi tetap serius. Ia menatap Rena sejenak sebelum berkata pelan, "Hati-hati, Mbak Rena. Kadang, tradisi membawa beban yang tidak terlihat." Kata-kata itu terus terngiang di kepala Rena sepanjang latihan. Kali ini, saat ia menari mengikuti irama gamelan, bayangan di cermin tidak lagi mengikuti gerakannya. Refleksinya berhenti sejenak, menatapnya tajam dengan senyum dingin sebelum akhirnya bergerak kembali. Rena merasa seolah ia sedang memasuki dunia yang bukan miliknya. Latihan terus berlangsung setiap hari. Meski Rena mulai menguasai gerakan tari ronggeng, rasa aneh di dalam dirinya semakin menjadi. Setiap kali ia menari di balai desa, hawa dingin menyelimuti ruangan, dan cermin besar di panggung menjadi sumber kegelisahannya. Bayangannya seringkali tampak bergerak tidak selaras, kadang berhenti dan menatapnya dengan senyum menyeramkan sebelum kembali meniru gerakan. "Rena, apa kamu sakit?" tanya Pak Arman suatu hari saat mereka selesai latihan. "Enggak ya, cuma capek aja," jawabnya dengan senyum dipaksakan. Namun, jauh di dalam hatinya, Rena tahu ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, Rena memutuskan untuk membicarakan kegelisahannya dengan ibunya. Sambil duduk di ruang tamu yang remang, ia menceritakan mimpi buruk yang terus menghantuinya dan perasaan tidak nyaman setiap kali menari. "Bu, aku merasa ada yang salah. Setiap kali di balai desa, aku seperti diawasi," katanya suaranya bergetar. Bu Santi menatapnya penuh perhatian. "Rena, kalau kamu merasa ini terlalu berat, bilang ke ayahmu, kita bisa hentikan ini." Rena menggeleng. "Ayah terlalu bersemangat, aku nggak mau mengecewakannya." Bu Santi menghela napas panjang lalu berkata, "Kadang tradisi memang membawa hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Ibu juga mendengar cerita-cerita soal balai desa itu. Mungkin sebaiknya kamu lebih berhati-hati." Rena mengangguk. Ia tahu ibunya mengerti, tapi tetap tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Keesokan harinya, Pak Arman membawa sekelompok murid untuk menonton latihan Rena. Para murid duduk di lantai panggung menatap Rena dengan penuh perhatian saat ia mulai menari mengikuti irama gamelan. Namun, saat ia melangkah di tengah tarian, suara gamelan tiba-tiba terdengar lebih cepat, seolah dimainkan oleh tangan-tangan tak terlihat. Rena merasa tubuhnya menjadi lebih ringan, tetapi tidak dalam arti yang menyenangkan. Ia seperti kehilangan kendali atas kakinya. "Rena, bagus sekali. Kamu benar-benar menyatu dengan tarian itu," kata Pak Arman sambil tersenyum lebar. Rena terdiam. Ia tidak ingin mengakui bahwa gerakannya tadi bukan karena kemampuannya, melainkan karena dorongan yang tidak bisa ia jelaskan. Ketika latihan selesai, seorang murid perempuan bernama Nia mendekatinya. "Kak, gerakan kakak tadi luar biasa," tapi Nia tampak ragu melanjutkan. "Tapi apa?" tanya Rena. "Aku merasa ada yang aneh. Kakak kelihatan seperti bukan diri kakak," katanya pelan. Rena tertegun. Ia mencoba mengabaikan komentar itu, tetapi kata-kata Nia terus menghantuinya sepanjang sore. Malam harinya, Rena tidak bisa tidur. Ia memutuskan untuk keluar kamar, berharap udara malam bisa menenangkan pikirannya.
Namun langkah kakinya justru membawanya ke balai desa yang gelap. Pintu balai itu terbuka sedikit, seolah mengundangnya masuk. Dengan napas berat, Rena mendorong pintu lebih lebar. Udara dingin menyambutnya, dan ruangan itu tampak lebih besar daripada biasanya. Cermin besar di panggung memantulkan bayangan samar. Rena mendekat, dan ia melihat sesuatu yang membuatnya terhenti. Bayangan di cermin bukan dirinya. Itu adalah sosok perempuan dengan kebaya merah, rambut panjang terurai, dan mata hitam pekat yang menatap tajam. "Kenapa kamu di sini?" Suara perempuan itu terdengar dingin meski bibirnya tidak bergerak. Renata tersentak mundur, tapi tubuhnya seolah tertahan oleh sesuatu. Perempuan itu mengulurkan tangan dari cermin, memanggil Rena dengan suara berbisik. "Gantikan kami, tarian ini milikmu sekarang." Rena menjerit dan berlari keluar dari balai desa, napasnya tersengal-sengal. Ketika ia sampai di rumah, tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tetapi ia yakin bahwa tarian ronggeng ini membawa sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang ia duga. Pagi itu, Rena bangun dengan mata sembab dan tubuh lemas. Mimpi buruk semalam kembali menghantuinya, dan kali ini ia merasa lebih nyata daripada sebelumnya. Bayangan perempuan berkebaya merah masih tergambar jelas dalam ingatannya. Di meja makan, Pak Arman menyusun jadwal latihan tambahan. "Rena, kalau kamu bisa menyelesaikan tarian ini dengan sempurna minggu depan, kita bisa menggelar pertunjukan pertama dalam beberapa tahun terakhir," katanya penuh semangat. Namun Rena tidak menjawab. Ia menunduk, menyibukkan diri dengan menyendok nasi goreng yang rasanya hambar di mulut. Bu Santi menyadari perubahan sikap putrinya. "Pak, mungkin Rena perlu istirahat sejenak. Dia kelihatan lelah," ujar Bu Santi lembut. "Tapi kita sudah hampir selesai," Pak Arman bersikeras. "Rena, ini kesempatan besar. Kamu tahu kan, ayah melakukan ini untuk membawa tradisi desa kembali hidup." Rena hanya mengangguk kecil, meski hatinya gelisah. Hari itu, Rena memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang balai desa dan tradisi ronggeng. Ia mendatangi rumah Mbah Sati, seorang tetua desa yang dikenal sebagai penjaga cerita lama. Mbah Sati tinggal di rumah panggung kecil di pinggiran desa, dikelilingi pohon-pohon besar yang tampak menyeramkan di bawah sinar matahari. Ketika Rena mengetuk pintu, suara serak terdengar dari dalam. "Masuklah, aku sudah menunggumu." Rena terkejut. "Menunggu saya, Mbah?" Mbah Sati tersenyum tipis. "Kamu penari baru itu kan? Aku tahu kamu akan datang." Rena duduk di atas tikar tua, sementara Mbah Sati menyeduhkan teh hangat. Di sudut ruangan, terdapat meja kecil dengan dupa yang masih menyala dan foto-foto tua yang menguning. "Mbah, saya ingin tahu tentang balai desa dan para penari sebelumnya. Apa benar mereka menghilang?" tanya Rena hati-hati. Mbah Sati menghela napas panjang. "Desa ini punya banyak rahasia, Nak. Tarian ronggeng itu tidak hanya sekadar hiburan. Dulu itu adalah persembahan untuk sesuatu yang lebih besar." Rena menelan ludah. "Persembahan?" Balai desa itu berdiri di atas tanah yang dianggap suci. Setiap penari ronggeng yang menari di sana, mereka sebenarnya sedang memanggil sesuatu, jawab Mbak Sati. "Roh-roh lama yang terikat pada tradisi. Kalau tarian itu tidak dilakukan dengan benar, atau jika ada yang mengusik, roh-roh itu akan marah." Rena merasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. "Jadi apa yang terjadi pada penari sebelumnya?" tanyanya hampir berbisik. "Beberapa menghilang, beberapa meninggal dengan cara yang aneh. Tapi yang pasti mereka semua memiliki satu kesamaan. Mereka selalu kembali ke balai desa, entah bagaimana caranya." Ketika Rena pulang, pikirannya penuh dengan cerita Mbah Sati. Ia memutuskan untuk menghindari balai desa malam itu, tetapi suara gamelan tiba-tiba terdengar samar dari arah ruangan tengah. Dengan ragu, ia berjalan ke sumber suara dan menemukan pemutar kaset tua milik ayahnya menyala sendiri. Rena mencoba mematikannya, tetapi tombolnya tidak merespons. Suara gamelan semakin keras hingga membuat telinganya berdengung. Bayangan perempuan berkebaya merah muncul di cermin ruang tamu, menatapnya dengan senyum tipis. "Kamu sudah tahu rahasianya, tapi tidak ada jalan keluar." Suara itu bergema di ruangan. Rena membeku. Tangannya gemetar saat mencoba menggapai pintu, tetapi cermin itu memantulkan bayangan lain. Penari-penari sebelumnya berdiri di belakangnya, wajah mereka pucat dan kosong. "Gantikan kami," bisik salah satu dari mereka. Rena menjerit dan berlari keluar rumah, meninggalkan suara gamelan yang terus mengalun meski tidak ada yang memainkannya. Malam itu, Rena memutuskan untuk tidak tinggal diam. Ia kembali ke rumah Mbah Sati, membawa semua kegelisahan dan ketakutannya. "Mbah, tolong saya. Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya dengan suara parau. Mbah Sati menatapnya lama.
Kamu harus menyelesaikan tarian itu. Kalau tidak, roh-roh itu tidak akan berhenti mengejarmu. Tapi saya takut, Mbah, jawab Rena dengan suara bergetar. Ketakutanmu hanya akan membuat mereka semakin kuat. Kalau kamu ingin bertahan, kamu harus menjadi bagian dari tradisi ini, tapi dengan caramu sendiri. Malam itu, Rena duduk di kamarnya, menatap cermin kecil di atas meja rias. Bayangannya sendiri membuatnya merinding. Ia ingin lari, ingin meninggalkan desa Kadamayan dan semua kengerian yang mengikuti tradisi ronggeng. Namun, bayangan wajah ayahnya yang penuh semangat dan cerita Mbah Sati terus membayang di pikirannya. Di luar, bulan purnama bersinar terang, menerangi pekarangan rumah yang sepi. Suara gamelan samar-samar terdengar dari arah balai desa. Rena menggigil meski jendela kamarnya tertutup rapat. Aku harus menyelesaikan ini, gumamnya pelan. Keesokan harinya, Rena mendekati ayahnya di ruang tamu. Pak Arman sibuk mencatat pola tarian di buku catatannya, terlihat sangat antusias. Ayah, aku ingin latihan malam ini, kata Rena tiba-tiba. Pak Arman menatapnya dengan alis terangkat. Malam? Kenapa bukan siang saja? Aku merasa lebih fokus kalau malam, jawab Rena, mencoba menyembunyikan ketakutannya. Pak Arman tersenyum lebar. Bagus, Rena. Kamu benar-benar berdedikasi. Malam itu, Rena berdiri di tengah panggung balai desa. Lampu-lampu temaram menyinari ruangan, memberikan bayangan panjang di lantai kayu. Pak Arman duduk di sudut, memutar kaset gamelan yang sudah ia rekam sebelumnya. Ketika musik mulai mengalun, Rena bergerak mengikuti irama. Tubuhnya terasa ringan, tetapi setiap langkah yang ia ambil membawa sensasi dingin yang menusuk. Cermin besar di depannya memantulkan bayangan samar. Bukan hanya dirinya, tetapi sosok lain yang berdiri di belakangnya. Rena mencoba tetap fokus mengingat nasihat Mbah Sati. Selesaikan tarian ini, bisik suara di kepalanya. Langkah demi langkah ia lakukan dengan hati-hati. Namun tiba-tiba suara gamelan berubah menjadi lebih keras, lebih cepat. Tubuh Rena seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat, bergerak di luar kendalinya. Rena! Kamu tidak apa-apa, seru Pak Arman dari sudut. Rena ingin menjawab, tapi mulutnya terkunci. Matanya terpaku pada cermin, di mana sosok perempuan berkebaya merah kini menari bersamanya. Gerakannya selaras, tetapi wajahnya penuh dengan kebencian. Ketika tarian selesai, Rena terjatuh ke lantai, napasnya tersengal. Pak Arman segera menghampirinya. Rena, apa yang terjadi? Tanyanya panik. Namun sebelum Rena bisa menjawab, suara langkah kaki terdengar dari arah belakang panggung. Pak Arman menoleh, tetapi tidak ada siapapun di sana. Udara di ruangan tiba-tiba menjadi dingin. Mereka di sini, bisik Rena, matanya melebar penuh ketakutan. Pak Arman tidak mengerti. Siapa? Tidak ada siapa-siapa, Rena. Tiba-tiba pintu balai desa tertutup dengan keras dan suara gamelan kembali terdengar, kali ini tanpa kaset yang diputar. Dari arah cermin, sosok-sosok penari lain muncul satu persatu, wajah mereka pucat dengan mata hitam kosong. Gantikan kami! Mereka berbisik serempak, suara mereka menggema di seluruh ruangan. Pak Arman mencoba berdiri di depan Rena, melindunginya. Siapa kalian? Apa yang kalian inginkan? Tanyanya dengan suara gemetar. Salah satu sosok perempuan berkebaya merah melangkah maju. Kami adalah penjaga tarian ini. Dia telah memanggil kami, katanya. Matanya tertuju pada Rena. Tidak, aku tidak memanggil kalian, seru Rena, suaranya bergetar. Setiap langkahmu adalah undangan. Setiap gerakanmu adalah persembahan, jawab perempuan itu dingin. Sejak malam itu, Rena semakin tertutup. Ia jarang berbicara, bahkan kepada orang tuanya. Setiap malam, suara gamelan dari balai desa terus menghantui, semakin keras mendekati rumahnya. Kadang-kadang, ia melihat bayangan perempuan berkebaya merah dari sudut matanya, seperti bayangan yang menolak pergi. Bu Santi yang semakin khawatir mencoba membujuk Rena untuk berbicara. Nak, kamu tidak sendirian. Kalau kamu merasa ada yang salah, ceritakan pada ibu, katanya lembut suatu pagi. Rena menggigit bibirnya. Ia ingin menceritakan semuanya, tetapi bagaimana mungkin ibunya bisa memahami. Apa yang ia alami terlalu absurd untuk dipercaya. Aku baik-baik saja, Bu, jawab Rena akhirnya. Namun hatinya tahu ia tidak benar-benar baik. Di hari yang sama, Rena memutuskan kembali menemui Mbah Sati. Ia merasa tetua itu adalah satu-satunya yang mungkin mengerti apa yang sedang terjadi. Setibanya di rumah Mbah Sati, Rena menemukan pintu rumah sudah terbuka sedikit. Aroma dupa memenuhi udara. Mbah, panggil Rena sambil melangkah masuk. Mbah Sati sedang duduk bersila di depan altar kecil dengan wajah serius. Kamu datang lagi, katanya tanpa menoleh. Aku butuh bantuan, Mbah, ujar Rena, suaranya hampir memohon. Aku tidak tahu harus bagaimana, mereka terus menghantui aku.
Mbah Sati menatap Rena dengan sorot tajam. Mereka tidak akan pergi begitu saja. Tarianmu belum selesai. Tapi aku sudah menari sesuai arahan ayah. Apalagi yang kurang? Rena berusaha menahan air mata. Bukan soal langkah-langkahnya, nak, jawab Mbah Sati pelan. Tarian ronggeng ini adalah janji, persembahan kepada roh-roh leluhur. Jika tarian itu dilakukan tanpa memahami maknanya, itu dianggap penghinaan. Rena terdiam, pikirannya berputar-putar. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Mbah Sati berdiri perlahan mengambil sebuah kotak kayu tua dari lemari. Ia membukanya, memperlihatkan selendang merah yang tampak usang tetapi memancarkan aura yang aneh. Kamu harus menari lagi kali ini dengan selendang ini. Dan kamu harus melakukannya sendiri di balai desa tanpa siapapun. Mata Rena membelalak. Sendiri? Tapi Mbah, itu berbahaya. Kalau kamu ingin menghentikan mereka, kamu harus melawan ketakutanmu. Selendang ini milik penari pertama di desa ini. Dengan ini kamu bisa mengakhiri kutukan itu. Malam itu, Rena berdiri di depan balai desa dengan tangan gemetar. Pak Arman dan Bu Santi telah ia beri alasan untuk tidak ikut ke sana. Ia tidak ingin mereka terlibat lebih jauh dalam bahaya ini. Di tangannya, selendang merah pemberian Mbah Sati terasa dingin, seperti hidup. Pintu balai desa terbuka dengan sendirinya, suara gamelan yang lembut menyambutnya. Rena melangkah masuk dan lampu-lampu di ruangan menyala dengan sendirinya. Dengan napas yang tersengal, ia berdiri di tengah panggung. Suara gamelan semakin keras, seolah menuntutnya untuk segera mulai. Rena mengenakan selendang merah itu di pundaknya, lalu mengangkat tangannya memulai gerakan pertama. Setiap langkah terasa seperti perjalanan ke dalam kegelapan. Udara di sekelilingnya semakin dingin, dan bayangan-bayangan mulai muncul di cermin besar di depannya. Mereka berdiri, menonton, tetapi kali ini tidak hanya menatap kosong. Mereka bergerak, meniru setiap gerakan Rena. Rena merasakan tubuhnya hampir menyerah, tetapi ia terus menari, mengingat nasihat Mbah Sati. Kamu harus melakukannya dengan sepenuh hati. Ia menutup matanya, membiarkan musik membimbingnya. Untuk pertama kalinya ia merasakan tarian itu sebagai sesuatu yang indah, bukan hanya gerakan tanpa arti. Ketika ia membuka mata, bayangan-bayangan di cermin mulai memudar satu persatu, meninggalkan ruang yang semakin sunyi. Saat tarian berakhir, Rena terjatuh ke lantai, kelelahan. Ruangan itu kembali sunyi, hanya terdengar napasnya yang terengah-engah. Selendang merah di pundaknya perlahan berubah warna menjadi abu-abu, seolah kehilangan energinya. Pintu balai desa terbuka, dan Rena melihat Mbah Sati berdiri di luar, tersenyum kecil. Kamu berhasil, nak, katanya lembut. Namun, sebelum Rena sempat menjawab, suara gemelan terakhir terdengar, nada rendah dan pelan, seperti sebuah perpisahan. Sejak malam itu, suara gamelan berhenti. Bayangan-bayangan perempuan berkebaya merah tidak pernah lagi muncul. Balai desa tetap berdiri, tetapi kini terlihat lebih damai, seolah kutukannya telah pergi bersama tarian terakhir Rena. Namun, jauh di dalam dirinya, Rena tahu bahwa ia telah meninggalkan sebagian dari dirinya di atas panggung itu. Tarian itu tidak akan pernah benar-benar berakhir. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga cerita ini bisa mengisi waktu dan menjadi teman beristirahat di saat Anda lelah. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.